Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya dan di video kali ini saya akan melakukan review mengenai dua layanan aplikasi investasi, di mana saya di situ akan menganalisis mengenai proses bisnis dan juga review beragam fitur-fitur yang ditawarkan. Jadi video ini tuh dibuat untuk pemenuhan salah satu tugas mata kuliah. Nah, untuk tugasnya sendiri ini eh, kita diberikan pilihan gitu, lima layanan investasi yang mana nanti kita akan pilih dua dan beserta layanan aplikasinya. Nah, untuk layanan investasi sendiri ini terdiri atas e-gold, lalu ada bond atau surat utang, lalu ada reksadana, lalu ada saham, lalu yang terakhir ada ETF. Nah, untuk platformnya sendiri itu diantaranya untuk e-gold, yaitu ada Pegadaian Digital, lalu Tokopedia Emas, dan juga Shopee Emas. Nah, lalu untuk bond atau surat utang, itu layanan aplikasinya itu terdiri dari Ori di Bareksa, lalu ada Bibit, lalu ada Kemenke SDN, dan selanjutnya ada Reksadana, di mana layanan aplikasinya adalah Bibit, lalu ada Bareksa, lalu ada Ajaib, dan yang terakhir ada Peluang. Untuk saham sendiri, di situ ada Stockbit, IPOT, Ajaib, dan juga Monks. Lalu yang terakhir ada ITF, yakni layanan aplikasinya adalah Ajaib dan juga IPOT. Nah, untuk layanan aplikasinya sendiri ini, saya akan memilih dua, yakni dari layanan reksadana adalah aplikasi Bibit, lalu untuk saham adalah aplikasi Ajaib. Nah, karena di sini itu saya adalah pemula, jadi saya akan menjelaskan layaknya seorang pemula. Jadi, kita bisa sama-sama belajar nih sebagai pemula gimana cara menggunakan aplikasinya sendiri. Nah, untuk proses analisis ini ada pun yang akan saya jelaskan mengenai bagaimana alur dari user tersebut akan mendaftar, lalu ada juga proses verifikasi, lalu jenis investasi yang dilakukan bagaimana dan bagaimana transaksi dicatat dan masih banyak lagi. Nanti biar jelas, nanti sekarang aja kita demonstrasikan. Nah, untuk aplikasi pertama yang akan saya jelaskan adalah aplikasi Bibit. Nah, mungkin sebelum kita mulai demonstrasinya, nggak afdol kalau kita belum tahu sejarah mengenai aplikasi Bibit itu sendiri. Nah, jadi untuk aplikasi Bibit ini tuh awalnya dari platform yang bernama Stockbit yang didirikan oleh komunitas trader saham. Nah, platform Bibit ini tuh secara resmi diluncurkan pada awal 2019 sebagai layanan robo advisor investasi untuk reksadana di Indonesia. Nah, Bibit ini telah mendapatkan izin sebagai agen penjual efek reksadana atau APERD dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan nomor SK Keputusan 14 PM 21 2017. Nah, Bibit ini mulai saat itu tuh terus menambahkan produk investasi selain reksadana, kayak surat berharga negara atau SBN, obligasi, dan juga saham. Nah, jadi Bibit ini tuh lahir dari kebutuhan untuk membuat investasi reksadana jadi lebih mudah dan bisa diakses oleh investor pemula di Indonesia. Nah, Bibit ini tuh kalau dipikir-pikir itu jadi kayak salah satu maskot investasi di mana pasti orang-orang kalau mau investasi kenal aplikasinya itu adalah Bibit. Nah, untuk Bibit ini sendiri itu jadi ada salah satu fitur menarik di mana si fitur ini tuh semacam apa ya? Semacam robot pintarnya mereka yang bisa ngasih rekomendasi ke kita reksadana yang sesuai dengan risiko peluang yang telah kita isi di awal gitu. Nah, mungkin biar nggak bingung kita langsung mulai demonstrasinya aja.
Oke, tes. Nah, jadi saya sudah menggunakan device dari HP saya. Lalu nantinya akan saya demonstrasikan mengenai tata cara dari aplikasi Bibit itu sendiri. Bentar, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi untuk tampilan aplikasi Bibitnya itu seperti ini. Di sini ada eh, kalender ya, kayak istilahnya sebagai kalender pengingatnya. Nah, di sini tuh ada apa namanya ya, tampilan beranda lah istilahnya gitu. Nah, seperti ini. Nah, di sini tuh ada lanjutkan registrasi. Jadi karena ini tuh sebagai demonstrasi aja, jadi saya nggak sepenuhnya sepenuhnya melakukan registrasi sampai scan KTP dan sebagainya karena saya ingin menjelaskan aja fitur-fiturnya gitu. Nah, di sini untuk pilihannya sendiri kita lihat explore. Di sini tuh ada produk investasi, ada reksadana, SBN retail, obligasi FR, dan juga saham, seperti yang sudah saya bilang tadi. Nah, untuk di sini tuh kuota menipis. Nah, jadi ini tuh eh, dikasih tahu lah istilahnya kalau di saham di layanan ST05T2 ini tuh udah nipis gitu. Jadi kalau misalkan mau beli itu dihimbau untuk secepatnya. Karena di sini tuh kuota udah makin menipis. Lalu di sini juga ada top reksadana, di mana di sini ada 5 top eh, seperti kayak apa perusahaan gitu ya, perusahaan yang reksadananya itu top lah istilah, jadi favorit orang-orang. Ini juga ada live transaction di mana eh, sistem pencatatannya itu nyatet dan juga nampilin siapa-siapa aja yang baru berinvestasi di perusahaan ini gitu. Lalu ada juga promo dan artikel. Artikel ini tuh bisa mungkin jadi acuan bagi kita untuk berinvestasi. Misalkan kita pilih reksadana nih. Lalu kita mau pilih mau reksadana yang bagaimana gitu. Misalkan kita di sini mau pasar uang. Nah, di situ ada pilihan-pilihannya. Kita pilih yang atas ya. Misalkan. Nah, di sini analisisnya itu naik, cenderung naik. Nah, mungkin eh, ini tuh bisa kalau misalkan orang yang paham dengan dunia bisnis gitu, mungkin bisa jadi pilihan apakah mau jadi beli atau enggak. Kalau gitu misalkan kita beli, kita pencet ini. Nah, ntar kalau misalkan itu bisa lanjutkan registrasi. Nah, sini saya niat yang mau beli, saya nunjukin aja. Nah, seperti ini tuh. Nah, untuk minimal pembelian di sini tuh ada 10.000. Lalu untuk biaya investasinya ini komisi pembeliannya gratis dan komisi penjualannya juga gratis. Nah, sebelumnya kita mau pilih dulu nih nilai investasinya mau berapa, frekuensinya gimana, mau mingguan kah, harian kah, lalu berlaku hingga kapan, apakah selamanya atau akan ada bulan yang berakhir. Lalu kita bisa ngebandingin nih reksadananya misalkan antara si perusahaan ini dan juga misalkan kita mau obligasi deh ABF. Nah tuh di situ. Jadi kita bisa ngebandingin gitu. Seberapa baik sih kalau kita mau investasi, mending kita investasi ABF, surat utang atau obligasi atau grow dana, tapi peluang gitu. Itu. Nah, lain.
Nah, untuk sini tuh ada alokasi aset. Ini kalau pilihan, misalkan kita mau rutin per bulan atau nabung sekali aja. Udah mungkin gitu ya. Sini juga ada kalau kita mau top reksadana ya. Kalau ada pencarian instan. Nah, pencarian instan ini tuh berdasarkan sistem robot pintarnya dari si bibit ini sendiri. Seperti yang tadi bilang, bibit ini ada yang namanya Robocorp atau apa gitu. Kalau saya salah, tolong dikoreksi. Jadi, dia itu bisa ngebantu kita ngasih rekomendasi. Ngasih rekomendasi mengenai jumlah investasi gimana yang cocok buat kita sesuai dengan resiko peluang di awal yang udah kita isi tadi. Nah, seperti itu untuk manajer investasinya itu sendiri ada ini, ada Mandiri, Sinarmas, ya. Ini di sini ada. Nah, kalau misalkan kita udah ngelakuin transaksi itu bakal tercatat di sini dan historinya juga ada gitu. Nah, untuk order ini tuh kayak istilahnya catatan, catatan kita baru melakukan transaksi. Nah, lalu untuk di sini itu profil ya. Kalau kita udah terisi semua, di sini bakal terisi full. Nah, mungkin sekiranya segitu aja sih ya yang bisa saya jelaskan mengenai si aplikasi Bibit ini sendiri. Karena saya juga masih pemula, jadi saya kurang tahu gitu. Kalau misalkan mau selanjutnya itu bakal gimana, karena saya juga tadi nggak ada niatan untuk ngelakuin investasi juga. Jadi, kalau misalkan kalian mau beli, bisa langsung cek aja gitu. Lanjut, saya akan ngejelasin mengenai aplikasi dari satunya lagi gitu. Yang mana di sini saya akan em, review aplikasi Ajaib. Bentar ya. Nah, jadi untuk aplikasi Ajaib sendiri ini adalah saham gitu, di mana saya akan, kalau tadi kan lebih ke pasar modal lah, lebih ke pasar uang lah istilahnya. Nah, kalau ini tuh Ajaib lebih ke saham. Nah, untuk Ajaib sendiri ini sejarah singkatnya. Jadi, dia adalah sebuah aplikasi investasi yang memungkinkan pengguna untuk membeli saham, reksadana, obligasi, bahkan saham Amerika Serikat dan kripto melalui satu platform yang terpadu gitu. Nah, aplikasi ini tuh udah dapat izin dan diawasi oleh OJK dan lembaga terkait sehingga legalitasnya terjamin. Salah satu fitur unggulannya itu bisa mulai investasi dengan nominal kecil, bahkan disebut bisa mulai dari Rp1 aja gitu di dalam aplikasinya. Dan Ajaib ini juga nyediain edukasi investasi yang cukup lengkap untuk pemula melalui artikel, video, dan fitur di dalam aplikasi. Jadi itu Ajaib ini tuh kalau saya bilang merupakan salah satu layanan investasi saham yang sangat pemula friendly gitu. Jadi pemula-pemula seperti saya dan mungkin kalian semua tuh bisa teredukasi dengan si apa layanan aplikasi ini karena dia seperti yang sudah saya jelaskan tadi dia ngadain yang namanya edukasi melalui artikel, video dan juga fitur-fitur yang mudah dipahami di dalamnya gitu. Jadi bisa dibilang kalau AJF ini tuh muncul untuk menjembatani kebutuhan masyarakat khususnya bagi pemula dalam berinvestasi di pasar modal dan instrumen keuangan lainnya dengan cara yang lebih mudah, terjangkau dan juga digital. Nah, untuk tutorial penggunaan Ajaib sendiri ini akan saya jelaskan. Nah ya, saya share screen terlebih dahulu.
Oke, sudah masuk. Kita langsung mulai aja. Hmm, Baru, kita langsung ke ajaib. Coba lagi. Nah, jadi seperti yang saya bilang ya tadi, karena saya ini masih pemula dan pengen tahu dulu lebih jauh tentang investasi, jadi saya belum yang namanya scan KTP untuk verifikasi pengguna secara real. Jadi ini istilahnya cuman baru demonstrasinya aja. Nah, untuk tampilan dari si apa ajaib sendiri ini di sini seperti ini. Ya 11-12 seperti bibit tadi ya. Tuh. Di sini tuh ada perjalanan investasi kita mulai dari registrasi, verifikasi sampai selesai. Lalu di sini tuh ada pilihan atau pilihan fitur baik itu reksadana, saham, aset kripto, pulsa dan token, saham Amerika, obligasi, reward dan lainnya. Nah, untuk pasar uang sendiri sini tuh juga bisa dilihat ya selengkapnya, misalkan tuh pasar uangnya, manajer investasinya BRI, Sinarmas, BNI, Dana Kita, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada rekomendasi reksadana mulai dari 100.000 rupiah. Di sini juga ada saham pilihannya nih, misalkan per hari, jangka pendek, atau jangka panjang. Kalau jangka panjang sini tuh yang paling populer adalah Telkom. Lalu untuk jangka pendek di sini ada BRI, lalu untuk yang per hari itu ada SCMA. Kita mulai demonstrasi kecil-kecilan aja langsung. Di sini tuh ada kita pilih misalkan saham. Oh, kita lihat nih. Di sini tuh ada misalkan SCMA ya. Nah, untuk SCMA sendiri tuh saat ini sepertinya bakal ditampilkan grafik ya. Nah, seperti ini. Itu seperti grafik harian yang tercatat secara real time gitu. Dan sekarang ada di posisi yang ini. Nah, mungkin kalau kalian yang ahli dalam analisis gitu, kalian bisa lihat sendiri, wah sahamnya ini layak nggak untuk kita investasiin atau kita beli. Kalau misalkan layak, boleh langsung kita pencet beli. Tapi kalau nggak, mungkin kita bisa beralih ke yang lain gitu. Nah, seperti dan dilihat kalau sahamnya ini cenderung kurang yakinin ya, karena dia ada naik, terus sudah ada turunnya juga curam banget gitu. Nah, yang terbaru-baru ini juga turunnya sampai curam banget ya. Kalau misalkan kita mau beli nih, misalkan bisa kita bisa beli. Nah, untuk kayak gitu. Nah, jadi langsung tadi kalian sempat lihat sedikit ya kalau misalkan mau beli itu kita langsung tulis aja jumlah lot yang mau kita beli. Karena di sini saya belum lengkap data dirinya. Nah, mungkin bisa jadi pertimbangan ya nanti. Lalu kita beralih ke yang lain ya. Misalkan ke mana ya BCA deh, BCA. Coba. Oh, ke saham. Lihat. Boom, seperti inilah BCA. Sebenarnya sama aja sih ya tadi ya. Cuman seperti yang dilihat kalau selama November ini si BCA ini nggak ada yang turun sampai curam banget seperti di bulan Oktober akhir menuju di November. Nah mungkin kalau kalian yang ahli dalam persahaman bisa mungkin menganalisis ini layak nggak untuk kita investasiin atau kita beli. Kalau layak kalian bisa tinggal pencet beli. Nah, lalu untuk sini ada marketnya juga ada pilihan ya. Kita mau beli apa? Kripto kah, obligasi kah, reksadana kah? Coba kita pilih yang kripto ya. Kita pilih Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin sendiri, kita tunggu ini dulu sahamnya. Ah, seperti yang kita lihat, tuh sekarang lagi turun.
Ya, lagi turun. Bisa dilihat sendiri. Tuh, makin turun. Oke. Nah, di sini juga ada berita terbaru seputar Bitcoin yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga bagi kita. Nah, di sini tuh ada yang namanya apa ya? Kayak forum komunitas gitu ya, semacam forum komunitas yang bisa digunakan untuk eh, konsultasi gitu dengan pengguna lainnya. Kayak istilahnya, eh, kalau saya beli saham dari perusahaan ini kayak cocok nggak gitu? Apakah bakal jadi kayak saling sharing lah gitu antar pengguna. Nah, ini kelebihan dari Ajaib dibanding si Bibit tadi. Sini juga ada beritanya, kayak berita terbaru lah yang bisa jadi bahan acuan. Kayak ini juga ada portofolio. Nah, portofolio ini bisa diakses kalau kita lengkapi data diri. Nah, di sini ada order. Kalau misalkan kita udah beli tadi, itu tuh bisa langsung apa namanya tercantum di sini gitu. Dan riwayat atau histori bahkan dari beberapa bulan sebelumnya itu juga bakal ada tercantum di sini. Nah, mungkin segitu aja ya untuk aplikasi dari Ajaib ini. Juga ada fitur di sini. Oh ya, harus. Oh, bisa, bisa, bisa. Oke. Kalau untuk pro-nya ini mungkin ya, oke, untuk pro sendiri bisa diakses. Mungkin kalau pro ini tuh lebih apa ya? Oh, kalau pro sendiri ini tuh ada, oh enggak. Dia itu tampilannya lebih banyak gitu dan bahkan langsung ke pemilihan dari saham AS itu sendiri. Nah, mungkin cukup sekian ya pembahasan dari saya karena eh, segitu aja gitu. Karena kan saya ini terkendalanya di belum melakukan registrasi KTP. Nah, sekian dulu mungkin untuk video pembahasan saya mengenai dua aplikasi layanan investasi yang terdaftar legal di Indonesia. Siapa tahu itu bisa jadi acuan bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya.